Ada seseorang yang baru-baru ini kamu tolak, guys. Dan kemudian entah kenapa kamu merasa bersalah atau merasa bersedih atau merasa nggak enakan gitu. Dan kamu pengen tahu kabar dia setelah kamu tolak kira-kira sekarang bagaimana ya? Oke. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang kecewa karena kamu tolak untuk bulan April 2024. Untuk 12 zodiak sign ya, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Ada seseorang yang baru-baru ini kamu tolak, guys. Dan kemudian entah kenapa kamu merasa bersalah atau merasa bersedih atau merasa nggak enakan gitu. Dan kamu pengen tahu kabar dia setelah kamu tolak kira-kira sekarang bagaimana ya. Oke. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa cari tahu guys keadaan dia yang ada kaitannya dengan kamu setelah kamu tolak di beberapa waktu yang lalu. Yes. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja guys, jangan terlalu dipikirin ya. Selain itu, ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke. Kerja sama kamu sangat dibutuhkan guys untuk bisa memfokuskan wajah ini orang dan kemudian menyebutkan namanya di dalam hatimu ya. Supaya kita bisa terkoneksi dan aku bisa keluarkan kartu yang paling tepat untuk kamu. Oke, The Nine of Swords ya, overthinking aku lihat sini Libra, Gemini, Aquarius energy. Oke, kita langsung mulai dari oracle dulu tentunya. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang kecewa karena kamu tolak di bulan April 2024. Terima kasih. Ini tidak memperlihatkan kekecewaannya ya. Berarti dia ini seperti santai biasa aja saat ini tuh kan. Susah kan ngeluarinnya, rahasia, disembunyikan perasaannya. Tapi mari kita lihat di atas meja Ray, tidak ada perasaan yang bisa disembunyikan. Gemini kayaknya guys, double, nggak mau, belonging dan kemudian fragment, nggak mau. Ambil satu aja. Meditation. Kayak mencoba untuk menenangkan diri ya. Jadi meditation ini guys, ketika datang di kartu oracle, jangan kalian pikirnya kudu harus begini, menyilangkan kaki ya, bersila dan kemudian harus di atas matras yoga dan kemudian di depan itu air terjun misalnya. Enggak harus kayak gitu ya. Meditation itu artinya memfokuskan pikiran ke apapun yang ingin dia fokuskan. Nanti kita lihat, yang jelas dia ini kayak berusaha untuk memfokuskan pikiran yang sedang cluttered atau fragmented. Karena tadi kan kelihatan belonging, fragmented ya, yang dua pertama keluar tapi aku tidak ambil. Dan kemudian this is meditation, dan meditation ini tujuannya adalah untuk memfokuskan kembali pikiran ya. Setelah penolakan itu berarti pikiran dia kacau balau. Pikiran yang kacau balau ya guys. Kita nggak ngeliat perasaan di sini. Oke. Aku rasa dia nggak sakit hati sih setelah kamu tolak. Biasanya kalau pikiran yang terpengaruh dari sebuah penolakan itu biasanya ego yang dihajar. Kalau misalnya hati yang hancur lebur, itu biasanya cinta yang dihajar atau perasaan yang dihajar ya. Jadi penolakan dari kamu ini kayaknya kesannya adalah menghancurkan egonya atau membuat dia tuh kayak ngerasa, lu pikir lu siapa sih? Lu nggak tahu siapa gua. Ribuan yang udah gua tolak dan ini sekali-sekalinya gue nyatakan perasaan ke orang, lu tolak gue. Nah itulah yang biasanya menghantam pikiran atau ego. Karena orang meditasi itu biasanya memusatkan atau memfokuskan pikiran ya. Oke, mari kita lihat kartunya seperti apa. Please bless this reading. Devil guys, Capricorn. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang kecewa karena kamu tolak. The Five of Pentacles.
Five of Pentacles ini adalah ketakutan-ketakutan gak penting, pikiran-pikiran negatif ya guys. Jadi memikirkan masalah. Nah, itulah the Five of Pentacles. Sebenarnya kan kita nggak boleh memikirkan masalah karena kita akan create atau attract lebih banyak masalah, ya nggak sih? Kalau misalnya kita mikirkan tentang masalah kesehatan, aduh gimana ya kalau nanti aku udah tua diabetes, gimana ya kalau nanti umur 40 aku kena hipertensi, gimana ya kalau umur 45 aku kena serangan jantung, gimana ya kalau kita mikirkan itu setiap hari instead of caranya sehat gimana ya, caranya supaya tetap cantik atau ganteng sampai umur 50, kesannya seperti umur 30 gimana ya, caranya untuk bisa tetap tegak berdiri tanpa tongkat di umur 65 tahun gimana ya, itu beda guys. It's mindset. Five of Pentacles adalah orang yang gimana kalau nanti aku pakai tongkat di umur 60 tahun, gimana nanti aku kalau kena diabetes di umur 60 tahun. The Five of Pentacles. Apapun yang terjadi, alasan apapun yang membuat kamu menolak dia itu membuat dia berpikir negatif saat ini tentang dirinya. That's why meditation is needed. Ini orang mungkin kayak mencari informasi gitulah ya guys, gimana caranya memfokuskan pikiran lagi. Karena penolakanmu itu telah membuat dia menjadi negatif sekali. Dan itu bukan salahmu guys. Sekali kita ulangi ya. Aduh, orang kampung ini. Oke. Knalpot Racing guys, orang kampung. Ada yang kalian yang punya? Nah, itulah orang kampungan ya. Jadi gini, penolakan kamu itu telah membuat dia menjadi negatif. Dan itu bukan salahmu. Ya sekali kita ulang guys, itu bukan salahmu. Karena apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, kita selalu punya pilihan apakah akan melihatnya dari sisi negatif atau melihatnya dari sisi positif. Dan itu tidak ada kaitannya dengan apapun atau siapapun yang men-trigger kita untuk membuat pilihan, oke? The Five of Wands, galau. Five of Wands hanya akan datang kalau pikiran, hati, dan tindakan berbeda. Ya karena memang tadi aku lihat ke kamu dia nggak nunjukkan kalau dia kecewa. Jadi kalau ini misalnya teman yang nembak kamu, misalnya teman dekat, teman kantor gitu, boleh nggak sih kita pacaran? Pengen banget deh gue ngajak lu ke Oyo gitu misalnya. Atau ayo one night stand ya. Dan kemudian kan kamu tolak, iya apaan sih ya? Dia masih lugu, kamu bilang begitu, dan penolakan terjadi. Dan dia nggak nunjukkan kalau dia tuh kecewa. Dia bikin seolah-olah you cannot read them. Itulah dalam bentuk tindakan. Dan itu saat ini berbeda dengan hatinya, berbeda dengan pikirannya. Dari pikiran kita udah tahu sendiri ya guys, The Five of Pentacles tadi. Dia mengadopsi begitu banyak hal negatif setelah penolakan ini di pikirannya. Five of Pentacles, we are talking about Pentacles are sign, itu main di pikiran. Dan kalau The Five of Wands datang, ini di passion, di niatnya, di semangatnya, di soulnya ya. Jadi kalau The Five of Wands datang, beda pikiran, beda tindakan, itu akan bikin manusia langsung galau. The Five of Wands ini adalah kartu masalah sejuta umat ya, karena nggak bisa menyatukan antara pikiran, hati, dan tindakan. Kalau sebenarnya dia kecewa, dia tinggal tunjukkan aja sih kekecewaannya ya, nggak usah harus kayak senyum-senyum kayak seolah-olah nggak terjadi apapun ya, nggak sih, tunjukin aja kalau misalnya kecewa gitu. Jadi nggak harus bermusuhan sama kamu, nggak harus berantem sama kamu, tapi ya jangan ditunjukin kalau everything is fine kalau ternyata everything ya is not fine ya nggak. Tapi inilah yang terjadi saat ini. The Five of Wands, angka 5 prominent sekali dalam ini orang. 5 Pentacles, 5 Wands. Nanti kita lihat apakah ada 5-5 lainnya. Tapi yang jelas angka 5 itu guys bukanlah angka yang bagus ya. Itu angka di tengah-tengah. Dalam tarot 1 sampai 10, 5 di tengah-tengah, antara kiri enggak, kanan enggak ya. Unstable, oke? Mari kita lihat kartu kedua adalah Challenge, The Ten of Wands, beban di dalam pikiran. Lagi-lagi main di Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, ini yang paling gak bisa ditolak sebenarnya guys. Karena itu langsung menghajar harga diri mereka. Kemungkinan besar yang kamu tolak ini Aries, Leo, atau Sagittarius. Dan The Ten of Wands ini adalah beban di dalam pikiran. Lagi-lagi aku bilang guys, beban di dalam pikiran. Pikiran kita ini bisa free, bebas, tenang, damai, atau berbeban. Itu lagi-lagi keputusannya ada di tangan kita, because this is minor arcana. Ini muncul di dia karena dia yang bikin. Pikirannya saat ini terbebani karena dia yang bikin. Lagi-lagi itu bukan tanggung jawabmu atau bukan urusanmu. Kamu hanya memberikan jawaban bahwa kamu menolaknya. Apapun yang terjadi setelah itu dalam hidupnya, itu urusan dia. Oke. The Five of Wands crossed by the Ten of Wands. Wajar lah ya, namanya galau pasti akan bikin banyak pikiran ya. Berarti untuk keluar dari The Ten of Wands sebenarnya cukup satu aja guys, tunjukkan aja yang sama aja gitu loh, apa adanya aja hati, pikiran, dan tindakan. Dan itu akan meringankan beban pikiran, karena kan nggak perlu berkamuflase, nggak perlu kayak pura-pura. Setiap kali ketemu sama lu nggak perlu memaksakan senyum, nggak perlu memaksakan nada suara supaya stabil gitu, biar kesannya nggak kelihatan kalau dia kecewa. Ya santai aja, kalau kecewa ya kecewa aja, itu kan biasa ya, namanya juga manusia. Oke, The Ten of Wands, beban dalam pikiran, fokus.
The Nine of Wands, it's like responsibility to themselves ya, kayak harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Karena dia dalam keadaan reverse ini sebenarnya. Nine of Wands tegak itu begini. Ini adalah responsibility, crossover my dead body istilahnya. Saking bertanggung jawabnya ke kamu, tapi kemudian dia kayak ngerasa lebih penting. Intinya sebenarnya gue yang perlu tanggung jawab gitu loh guys. Gimana ya? Ketika dia suka sama kamu, dia tuh akan ngerasa perlu bertanggung jawab atasmu. Oke, dan kemudian terjadilah penolakan. Oke, saat ini dipikirinnya adalah harusnya yang bertanggung jawab ke diri gue sendiri. Soalnya gue bertanggung jawab sama diri gue sendiri, bukan ke dia gitu. Karena setelah terjadi penolakan, ini orang kan kacau balau. Jadi yang menurut dia saat ini membutuhkan pertolongan adalah dia, bukan kamu gitu. Interesting. Kalian nemu dia di mana sih guys? Fire sign-nya kuat banget deh. Pasti dia ketemunya di pasar tradisional. Karena tradisional banget pemikirannya ya. Oke, the Six of Swords ya, kabur ya sebenarnya, ini menyerah, give up. Dan aku rasa ini one time. Jadi begitu dia asking you something and then you reject them, kemudian dia kayak mau kabur guys, lari sejauh mungkin, malu. Itulah karena tidak ada cinta. Kan tadi aku bilang ya, di awal yang dimakan itu kan pikirannya, makanya dia mau memfokuskan pikiran. Dan biasanya kalau penolakan menghajar pikiran, itu karena ego kita yang dihajar. Kalau ada penolakan menghajar hati, itu biasanya karena ya hati kita yang dihajar. Dan itu dua hal yang berbeda. Kalau hati yang dihajar berarti ada cinta, ada perasaan. Kalau ego yang dihajar berarti ego yang dikasih makan. Berarti dia ingin memilikimu, atau apapun yang dia tawarkan ke kamu yang kamu tolak itu adalah untuk memenuhi atau memuaskan egonya, bukan karena berkaitan dengan hatinya. I think you make a right decision dengan melakukan penolakan. Karena sesudah itu dia kayak berencana untuk, apa gua ditelan bumi aja ya, apa gua terjun ke jurang aja ya, apa gua loncat aja dari lantai paling atas kantor ini, apa gua keluar kota aja ya, pindah, nggak usah di Jakarta lagi ya, kayak begitu ya guys. The Six of Swords. No need to do that sebenarnya. Halo Crosswatcher, kalau kamu yang ditolak dan kamu lagi ngintipin saat ini, nggak perlu melakukan itu guys. Karena center of the reading kamu adalah the Five of Wands. Itu aja yang perlu kamu handle. You just need to show this person how do you feel about that rejection. Itu aja. Be vulnerable. Kalau kesannya saat ini kalah dengan penolakan tersebut, ya anggap aja kamu kalah. Kalau kamu harus kayak malu menghadapi dia, tunjukkanlah bahwa kamu malu menghadapi dia. It's okay, it's good for your health, your mental health. Yang paling penting, be vulnerable itu bagus banget. Karena itu kan direspek sama dia. Daripada kamu menganggap seolah-olah ya gak apa-apa sih, gak lu tolak gak apa-apa, dalam hatinya hancur lebur. Buat apa guys? Buktinya di crowning kamu justru malah kalau bisa gak usah lihat dia lagi. Kenapa kamu gak pengen lihat dia lagi? Because you don't love this person. Halo, lagi-lagi yang aku bilang baru-baru ini menolak. Kenapa dia bisa kabur darimu dan tidak mau berusaha lagi? Because it's not related to the heart ya, gak pakai hati. Nine of Pentacles, orang kaya mungkin ya. Kayak ada yang dia jual ke kamu tapi dalam hal duniawi. Nine of Pentacles ini mungkin adalah independen dalam hal finansial. Mungkin dia keuangannya bagus, kerjanya bagus, mungkin penampilan fisiknya bagus, cantik banget mungkin, atau ganteng banget mungkin. Dan itu yang dia jual ke kamu instead of emotion atau love. Dan kamu tahu itu. Dan kamu berarti gak tertarik. If it not related to love, romance, atau soul, kamu gak tertarik mungkin. Walaupun dia naik Mercy, apaan sih lu? Mungkin kamu begitu. Makanya kamu reject karena tidak pakai hati. Tapi dia di awalnya membanggakan itu guys. Menurut dia kamu akan tergila-gila dengan Nine of Pentacles miliknya ini. Entah itu tadi posisi yang bagus, jabatan yang bagus, bisnis yang bagus, uang yang banyak, penampilan yang stunning begitu. Dan ternyata kamu tidak tertarik. Itu yang bikin pikirannya dihantam habis, egonya dihantam habis. The King of Swords, pada akhirnya dia akan cuekin kamu kok. Ada sedikit dendam guys, be careful ya. The King of Swords ini is like thinking, aku lihat di sini, lihat ini. Agak culas gitu dia.
Mungkin dia kayak mau balas dendam atau kayak planning something to humiliate you, mempermalukanmu atau gimana begitu, karena kan yang dimakan ego ya guys. Apalagi kalau mereka ini adalah Aries, Leo dan Sagittarius beneran, mereka tuh gak akan tinggal diam guys ya. Kalau tadi yang kamu tolak adalah Cancer, Scorpio, Pisces, mungkin mereka akan dramatik. Kalau yang kamu tolak adalah Taurus, Virgo, Capricorn, mungkin mereka akan cuek sama kamu. Tapi kalau ini Aries, Leo, Sagittarius, be careful with that ya. Karena mereka itu agak-agak sulit untuk menerima penolakan ya. Jadi intinya pada akhirnya dia tidak akan ganggu kamu lagi. Dia tidak akan berani untuk menawarkan apapun lagi ke kamu. Dan kemudian pelan-pelan detach from you. Karena the King of Swords itu emotionally unavailable. Dari awal tidak ada emotion, sampai nanti di 6 bulan ke depan pun tetap tidak ada emotion. Because yang menggerakkan dia untuk menyampaikan atau menawarkan sesuatu ke kamu adalah ego ya. Nine of Cups. Dan tak kenapa aku rasa ini orang gak pengen sebenarnya ada urusan dengan siapapun, bukan hanya dengan kamu, dengan siapapun. Orangnya tipe-tipe yang fun, casual, gak suka dengan keterikatan, gak suka komitmen, hanya ingin kebebasan. Ya, entah apa yang bikin dia tuh pengen sekali untuk menaklukkan kamu, I don't know. Tapi congratulations, kamu berhasil mendeteksi atau mengetahui lebih awal, it's like red flag istilahnya ya, orang ini, sehingga kamu tahu bagaimana cara memperlakukan dia ya. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, di readingan kabar dia yang kecewa karena kamu tolak untuk bulan April 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.